Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita diberi kesehatan, boleh berjumpa lagi, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan kembali masuk ke materi buah roh. Hari ini yang kita pelajari adalah esensi dari buah roh itu, jadi sangat penting ya. Bapak Ibu konsentrasi karena kita akan masuk lebih dalam lagi. Karena kalau kita tidak memahami ini, kita nanti akan tidak beda dengan orang di dunia ini. Kita buka Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5, 22-23, ini ayat hafalan mengenai buah roh. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bawa Alkitab baca, yang tidak ya mendengarkan dengan baik, saya akan bacakan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 ya. Ada 9 hal yang baik yang tidak. Galatia 5, 22-23. Yang tidak ada hukum yang menentang. Kita hari ini belum mempelajari detail satu persatu, tetapi esensinya secara keseluruhan. Bapak Ibu coba pikirkan sekarang ini. Kalau kita ngomong kasih, apakah hanya orang Kristen yang berbuat kasih? Enggak toh? Orang yang imannya beda dengan kita juga berbuat kasih kan. Bahkan kita mungkin kalah. Ya Pak, ya. Bapak tak kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Orang yang vegetarian. Kita kan mengasihi sesama manusia. Dia lebih unggul. Aku enggak cuma manusia, aku semua makhluk, dia ngomong gitu. Ayo. Bahkan dia rela enggak makan mbek, enggak makan petok-petok. Karena apa? Itu mungkin juga saudaraku, dia ngomong gitu. Bahkan ini permisi bicara ya, saya punya temen dulu cantik orangnya. Tapi kalau deket sama dia, rodok-rodok mambu, enggak enak. Kenapa? Dia enggak mau pakai deodoran, karena deodoran itu membunuh kuman katanya. Dia juga mengasihi kuman. Bayangkan saudara-saudara, kasih kita itu enggak seberapa dibandingkan dia. Sukacita. Di tempat lain juga belajar sukacita. Damai sejahtera. Juga sabar. Apalagi sabar. Bapak Ibu Saudara enggak ada apa-apanya dengan orang yang namanya kejawen. Nah, tahu enggak orang-orang yang belajar kejawen? Oh, sabarmu enggak ada apa-apa nih, sungguhan. Enggak ada apa-apanya sabarmu. Jadi buah-buah roh ini, orang-orang di dunia sana yang tidak seiman dengan kita juga melakukannya, bahkan mungkin lebih dahsyat dari kita. Makanya itu hari ini kita enggak belajar detail dulu satu persatu, tapi kita belajar esensinya supaya kita tahu. Apa sih bedanya buah-buah ini semua 9 ini punya kita sama yang punyanya orang lain. Kalau kita tidak memahami ini, saudara-saudara keluar diguyu sama orang-orang itu. Sungguhan, enggak ada apa-apa nih. Kasihmu enggak ada apa-apa nih. Lemah lembutmu enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Kita diajari tampar pipi kanan, kasih pipi kanan kan, pipi kiri, pipi kanan kan. Mereka lebih dahsyat lagi. Memberikan tubuhnya ini makanan naik perut dagingku ini. Gitu saudara. Kau lapar nih dagingku makanan, darahku minuman. Gitu mereka. Lebih dahsyat dari kita. Lalu apa bedanya? Ini harus kita pelajari hari ini. Kalau enggak, Bapak Ibu nanti belajar satu-satunya kasih, sukacita. Sia-sia nanti. Kita punya yang spesial. Kita pelajari hari ini. Apa sih bedanya dengan yang di luar Kristen? Saudara, kita baca lagi di awal tadi. Tetapi buah roh. Mereka di luar sana
yang tidak seiman dengan kita itu juga mengasihi, juga damai sejahtera, juga sabar. Tetapi itu bukan buah roh. Nah, yang membedakan adalah kita melakukannya karena roh itu. Roh siapakah itu? Itu yang kita pelajari. Kita buka Galatia 5 ayat 16. Ini berarti atasnya ya. Kita mulai 16. Naik ke atasnya ayat 16. Ini kita baca semua nanti. Ya mungkin kita lompat-lompati lah ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi syarat untuk kita melakukan 9 buah roh itu adalah kita harus hidup oleh roh supaya buah itu dihasilkan oleh roh. Bukan dihasilkan dengan daging kita, dengan kekuatan kita. Aku kepingin ayam, gak berani makan ayam karena itu mungkin saudara. Jadi aku bikin dari tepung bentuknya ayam. Ya toh? Ya kepingin ayam sebabnya. Kepingin sate, bikin sate tapi dari jamur. Jadi rohnya sebetulnya tidak melakukan itu, dia hanya dagingnya saja yang melakukan itu. Tetapi Galatia ini Rasul Paulus ngomong, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Kita sebelum kita melakukan 9 buah tadi, kita harus hidup oleh roh. Lompat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini tidak cuma hidup oleh roh, tapi juga dipimpin oleh roh. Masih ingat 2 minggu lalu kita belajar ketika Roh Kudus menguasai kita. Ada 7 contoh. Ingat enggak Mas Ian? Tak ulangi singkat ya. Yang pertama, kalau Roh Kudus berkuasa atas kita, kita akan dimampukan bertanggung jawab seperti Musa dan 70 tua-tua itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Contoh kedua kemarin apa? Bileam. Roh itu kalau menguasai kita, kita akan mampu melihat rancangan Tuhan. Sehingga padang gurun terlihat sebagai taman di tepi sungai. Yang ketiga, contoh ketiga adalah Otniel. Apa keponakannya Kaleb? Otniel oleh kemampuan roh itu dia dimampukan untuk menghakimi, untuk meluruskan jalan supaya tidak bengkak-bengkok. Supaya hidupnya lurus sesuai dengan firman Tuhan. Contoh keempat, Simson. Oleh roh itu ketika menguasai hidup kita, kita akan dimampukan tidak takut menghadapi segala sesuatu. Contoh kelima, Saul. Oleh roh itu maka manusia batiniah kita, inner man kita akan menjadi manusia yang lain. Menjadi satu ciptaan yang baru. Walaupun Saul ini cuma sementara tok, gak sampai lanjut sampai akhir. Tetapi contoh ke-6 Daud. Dia dikuasai roh mulai hari itu dan seterusnya. Sehingga roh berkuasa atasnya dan kita lihat sampai akhir hidupnya Daud melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang beda dengan perkara-perkara yang dilakukan orang dunia. Contoh ke-7 yang sempurna. Yesus dipimpin oleh roh. Dia memasuki padang gurun. Tidak cuma Bileam melihat saja, tapi Yesus memasuki padang gurun. Dan dia mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Jadi kita harus hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Sehingga kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi buah roh yang mana ini adalah roh yang memerdekakan. Yang membuat kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini roh yang memerdekakan. Roh yang menyelamatkan. Jadi kita harus tahu bahwa 9 buah yang baik-baik tadi itu dihasilkan latar belakangnya adalah ada roh yang memerdekakan. Roh yang menyelamatkan. Itu yang melakukannya di dalam kita.
Kita buka Wahyu 20:12. Wahyu 20:12. Saya bacakan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Bayangkan kalau ada orang yang tidak sama sekali tidak mengerti soal kekristenan, tidak pernah dengar soal kekristenan, dia punya kitab kuning misalnya gitu ya, atau kitab apapun lah. Lalu dia hidup menurut kitab itu. Kamu kok tidak ngasih persembahan? Ora ono Tuhan di kitabku. Karena itu di akhir zaman dibuka semua kitab. Karena semua orang di seluruh dunia ini yang hidupnya menurut kitab-kitab itu tidak ada yang bisa sempurna menjalani kitab-kitab itu. Gak percaya tanya agama-agama lain. Tanya mereka, kamu apakah sempurna menjalani kitabmu? Pasti tidak ada yang berani menjawab sempurna menjalani kitab itu. Karena itu di akhir zaman tidak ada alasan, aku gak ngerti Alkitab Tuhan, aku ngerti ini kitab A, kitab B, kitab C. Oke, buka kitab A, B, C-mu. Apakah engkau sempurna menjalani kitab ABC-mu itu? Karena di seluruh bumi ini tidak ada yang sempurna. Nah, kita ini hidup oleh Roh yang tadi itu memerdekakan sehingga kita tidak di bawah hukum Taurat. Kitab kita kan kitab Taurat toh. Tetapi kita juga dibebaskan, kita dimerdekakan dari kitab. Karena itu rahasianya di Roh yang memerdekakan ini. Tadi yang hidupnya lebih hebat dari kita, kasihnya, kesabarannya, tanya dia sempurna enggak menjalani kitabnya? Pasti tidak. Dan yang beda, yang spesial di dalam hidup iman kita ini, ada Roh yang memerdekakan kita sehingga kita tidak hidup di bawah hukum kitab-kitab tersebut semua. Ini kita simpan ya, bahwa buah-buah tadi dihasilkan oleh Roh yang memerdekakan. Kita lompat lagi, baca lagi terus ayat 24. Tadi kan ayat 22, 23 ya, buah Roh ya. Kita langsung masuk ke 24. Barang siapa menjadi milik Kristus. Nah, ini rahasianya. Ia telah bukan Wahyu, kembali lagi ke tadi, ke Galatia 5. Galatia 5, kembali ke ayat 24. Tadi kan ayat 22, 23 yang kita baca pertama kali, buah Roh. Sekarang Galatia 5 ayat 24. Galatia ini kita baca terus ya nanti ya, jangan dikasih tanda, jangan ditutup. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita menjadi milik Kristus, masih ingat Yesus ngomong apa? Akulah pokok anggur yang benar. Kita ini carangnya saja. Jadi ketika kita milik Kristus, kita menempel pada Kristus, maka buah-buah yang kita hasilkan berasal dari Kristus, karena carang tidak punya getah sendiri. Tetapi getahnya dari pokok itu mengalir kepada carang itu. Apa getah itu? Ya tadi itu Roh itu tadi. Jadi kita menjadi milik Kristus, ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baik lagi kan yang kita baca di ayat 18 tadi kan. Jadi kita ini hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, itu sama dengan menjadi milik Kristus. Sama dengan apa? Tidak hidup
di bawah hukum Taurat. Jadi ketika kita melakukan kasih, sabar, lemah lembut, sukacita dan sebagainya, 9 buah tadi itu dalam rangka kita adalah carangnya bahwa kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Sehingga kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita buka lagi lebih mantapnya Galatia 3, naik ya berarti ya Galatia 3 sekarang, ayat 13. Bagaimana kok kita punya hukum Taurat tapi kita nggak hidup di bawah hukum Taurat? Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena itu yang hidup oleh Roh, yang dipimpin oleh Roh menjadi milik Kristus. Kita dibeli, ditebus oleh Yesus yang sudah menjadi kutuk oleh hukum Taurat itu. Karena itu kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di dalam otoritasnya Kristus. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, ya tadi dia menebus kita menjadi kutuk hukum Taurat, supaya di dalam dia, nah perhatikan ya, di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita apa? Menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Jadi buah Roh itu kan buah dihasilkan oleh Roh. Roh yang mana? Roh yang memerdekakan. Bagaimana kita menerima Roh itu ketika Yesus menjadi kutuk hukum Taurat untuk menebus kita. Dan supaya kita di dalam Yesus. Baru kita dikatakan menerima Roh. Jadi saudara jangan ngomong aku sudah penuh Roh, aku sudah menerima Roh, aku dipimpin Roh, tapi aku di luar Yesus. Enggak mungkin. Karena yang menerima Roh itu, yang hidup oleh Roh itu, yang hidup dipimpin oleh Roh itu, pasti orang itu di dalam Yesus. Kalau enggak di dalam Yesus, memangnya Roh Tuhan sudi masuk ke dalam hidupmu? Lu siapa? Roh Tuhan yang mulia itu mau masuk ke dalammu? Bukan apa-apa, karena ketika dia melihat engkau, dia melihat rupanya Yesus di dalam rupa Anda. Sehingga dia masuk di dalam hatimu. Roh Tuhan yang berharga itu mau masuk karena kita di dalam Yesus. Kita dibeli, kita menjadi milik Kristus. Kalau kita bukan milik Kristus, enggak mau. Saya dulu pernah kerja. Punya bos kan, bosnya anaknya nakal pol. Tapi disayang-sayang sama pegawainya semua karena anaknya bos. Coba enggak dicendul, nakal sepadu kayak gini ya. Enggak berani karena dia anaknya bos. Begitu pula ketika kita adalah milik Kristus. Ketika kita di dalam Kristus, maka Roh yang mulia itu mau masuk di dalam kita, memimpin hidup kita. Jadi setelah kita di dalam Kristus, kita menerima Roh yang sama seperti Roh yang memasuki Yesus ketika dia dibaptis, yang menyerupai burung merpati, hinggap di pundaknya Yesus dan masuk. Roh yang sama itu masuk di dalam hidup kita. Yesaya 32:15. Yesaya 32:15 yang kita baca 2 minggu lalu kan, sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas. Sama toh seperti Yesus terima Roh dari atas turun kan, seperti merpati. Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi kita ini menerima Roh yang sama seperti Yesus menerima Roh itu. Karena apa? Roh itu mau hinggap dalam hidup kita karena kita di dalam Kristus, milik Kristus, dibeli dengan harga yang lunas oleh Kristus.
Kalau enggak ya enggak sudi roh itu memasuki kita. Wong kita penuh dengan dosa. Apakah ada yang ngomong kita hidup kudus? Siapa bilang kita penuh dengan dosa? Tetapi kenapa roh yang kudus itu mau masuk? Karena kita milik Kristus. Seperti tadi, kenapa kok para pegawai baik dengan anaknya bos? Karena ya anaknya bos. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita mempelajari buah roh, Kristus itu menjadi faktor penentu yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kristus ini menjadi faktor penentu, faktor utama. Karena Yesus pernah ngomong, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Betul enggak? Kita hanya bisa melakukan buah-buah tadi itu yang seperti yang Tuhan mau bila kita tetap di dalam Kristus. Jangan ketipu loh ya. Akhir zaman banyak penyesatan loh ya. Sekarang lagi rame heboh di luar sana. Ada pendeta yang besar sekali, yang terkenal pengikutnya banyak, akhirnya ngomong, Yesus bukan Tuhan. Kita buka 2 Korintus 11 ayat 3. Hati-hati. Karena itu beruntung Bapak Ibu Anda yang tidak jajan di luar ya. Karena di luar itu banyak jajan yang tidak sehat. Ya, bukan semuanya, tetapi banyak yang tidak sehat. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut. Rasul Paulus ngomong takut. Roh Kudus kan tidak ada takut, tetapi dia takut. Kenapa? Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus itu bisa hilang loh. Kalau kita nggak hati-hati jalan. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Diperdaya artinya nggak sengaja, dibujui, diselewengkan, disesatkan. Hati-hati. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Hati-hati ya. Kalau ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain, engkau enggak akan berbuah seperti yang Tuhan mau. Engkau akan berbuah dengan dagingmu sendiri. Engkau enggak akan berbuah oleh roh. Engkau enggak akan berbuah di dalam Yesus. Ujung-ujungnya bicara mengenai Injil kan. Injil itu apa? Berita baik apa? Berita keselamatan. Jadi ini bedanya, bahwa di dalam Yesus, buah-buah roh itu bicara mengenai keselamatan. Kan di dalamnya ada Yesus, ada roh yang di dalam Yesus. Hati-hati ya, banyak pengajaran sesat saat ini, di luaran, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Hati-hati. Karena itu, saya selalu menasihatkan, dengarkan khotbah ini enggak. Saya selalu nasihatkan, baca firman Tuhan. Karena kalau engkau baca firman Tuhan, Roh Kudus pimpin, engkau enggak akan salah jalan. Masuk lagi lebih dalam. Filipi 1 ayat 19. Filipi 1:19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Ini yang ngomong juga Rasul Paulus loh, yang sama yang mengajarkan Galatia 5 tadi soal buah roh loh. Dia ngomong kesudahan semuanya itu, ujung-ujungnya, kalau dunia ngomong ujung-ujungnya duit, ya toh? Tapi Rasul Paulus ngomong ujung-ujungnya adalah keselamatan. Oleh pertolongan roh Kristus. Jadi roh yang mana ini? Roh Kudus. Roh Kudus, ya betul, Roh Kudus yang mana? Karena
Sekarang banyak roh kudus yang lain. Yaitu roh Yesus Kristus. Tadi loh, yang saya omongkan itu, yang mengomong Yesus bukan Tuhan, dia juga ngomong ada roh kudus dalam hidupnya. Nah, makanya saya ngomong roh kudus yang mana? Harus roh Yesus Kristus. Roh yang masuk ke dalam hidup Yesus Kristus seperti merpati itu. Roh yang dicurahkan oleh Yesus Kristus kepada jemaat di loteng itu, di Yerusalem itu. Roh yang dijanjikan Yesus kan ketika dia 50 hari setelah Yesus bangkit. Jadi semuanya itu oleh Yesus. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus. Rasul Paulus nulis banyak loh, ini beberapa kita baca cepat aja ya. Kalau nggak sempat buka, dengarkan atau lihat yang di sini ya. 2 Korintus 13 ayat 12, ayat 14. 14 kalau di dalam kitab online ya, kalau di kitab yang fisik itu ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 14 kalau di online, kalau di kitab fisik itu ayat 13. Beda sedikit ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini Rasul Paulus dalam surat-suratnya, setiap kali dia memberikan salam, dia selalu akhiri salamnya dengan ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi dalam setiap pengajarannya Rasul Paulus, dia memeteraikan bahwa ini semua berhubung dengan kasih karunia Tuhan Yesus, berhubung dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi tidak bisa yang kita berbuah dengan kedagingan kita, kekuatan kita, tidak bisa. Itu akan buah yang lain pasti, bukan buah yang diminta Tuhan. Selalu ada yang namanya kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Buka lagi Galatia 6:18. Sama. Galatia 6:18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Tadi kan persekutuan dengan Roh Kudus. Ini jelas ngomong menyertai roh kamu. Karena yang berurusan dengan buah-buah roh ini adalah roh kita. Inner man kita, manusia yang lain kita. Jadi semua pengajarannya Rasul Paulus selalu dimeteraikan dengan kasih karunia Tuhan Yesus dan Roh Kudus, roh kita. Yesus menyertai rohmu. Jadi kalau kamu takut suatu saat, entah takut setan, entah takut ekonomi, entah takut apapun, ingat toh bahwa Yesus Kristus menyertai rohmu. Biarkan rohmu berdoa di hadapan Tuhan. Keselamatan daripadanya akan menyertaimu. Filipi 4:23. Sama juga, ini juga salamnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Diakhiri di ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sama. Filemon 1 ayat 25. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Jadi Rasul Paulus selalu bicara mengenai kasih karunia Yesus, selalu bicara mengenai menyertai rohmu. Bicara mengenai roh selalu terhubung dengan Yesus Kristus. Jadi ketika dia bicara mengenai buah roh, itu juga buah yang kita hasilkan di dalam Yesus. Masih ingat lagu yang terakhir tadi apa? Ku mau sepertimu Yesus. Jadi ketika kita melakukan menghasilkan 9 buah roh itu sebetulnya dalam rangka kita menjadi seperti Yesus. Itu bedanya. Ingat tadi Galatia 5:24, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh,
menjadi milik Kristus. Jadi dasar dari buah roh itu adalah Yesus. Masuk lagi lebih dalam. 1 Korintus 3 ayat 11. Ini banyak ya, saya cepat aja ya. 1 Korintus 3, 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya harus Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan, maka dasarnya dasar yang bisa goyah. Tetapi kalau Yesus Kristus itu dasar itu adalah Tuhan, dasarmu tidak bisa goyah. Lihat aja nanti yang tidak mengakui Yesus Tuhan itu, pasti nanti suatu saat goyah dia. Karena dia meninggalkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia pindah kepada Yesus yang lain, yang bukan Tuhan, yang bisa goyah, yang bisa tergoncangkan. Ayat 23, lompat. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Tuhan. Sekarang kita terhubung tidak cuma dengan Kristus, tetapi dengan langsung kepada Bapa. Karena Kristus adalah milik Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan sendiri. Jadi buah-buah yang kita hasilkan, 9 buah roh itu dihasilkan dalam rangka kita di dalam Yesus. Dalam rangka kita adalah carang-carang dari pokok anggur yang benar itu. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini yang tadi saya katakan. Ketika kita menancap pada pokok anggur yang benar, maka getah dari pokok itu, aliran air hidup itu. Ya toh, getahnya pohon itu kan aliran air hidupnya dia kan. Bisa keluar daun, bisa keluar bunga, bisa buah kan karena ada aliran air hidup dari pokoknya itu. 39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau tidak percaya Yesus itu Tuhan, bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu roh yang lain yang sedang menghinggapi dia. Karena kalau kita percaya Yesus, dikatakan tadi kan, barang siapa percaya kepadaku, maka ada aliran air hidup. Apa itu? Yaitu roh yang akan diterima, yaitu yang diterima ketika hari Pentakosta itu. Yang sampai sekarang roh itu tidak pernah dicabut, bekerja kepada setiap orang percaya oleh pemberitaan para rasul. Jadi kita tidak bisa menghasilkan buah roh yang benar-benar Tuhan minta. Kita akan menghasilkan buah kedagingan kita yang kalah dengan buah-buahnya orang-orang tadi. Tetapi kalau kita melakukannya dengan dasar Yesus, kita di dalam Yesus, kita hidup oleh roh, kita dipimpin oleh roh, kita dikuasai oleh roh, kita mengalami di mana Roh Kudus itu berkomai, di mana Roh Kudus itu aleka di dalam kita, baru kita bisa menghasilkan 9 buah roh yang benar. Jadi buah-buah roh yang kita hasilkan itu sebetulnya sama dengan buah-buah roh yang Yesus hasilkan. Ingat Yesus pernah ngomong apa? Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Jadi apa yang Yesus lakukan itulah yang kita lakukan. Jadi buah roh yang kita hasilkan sebetulnya sama dengan buah yang dihasilkan oleh Yesus. Apa buahnya Yesus? Baca ayat emas kita yang paling utama, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi ketika kita menghasilkan buah-buah roh, sebetulnya kita menghasilkan buah yang sama dengan Yesus lakukan. Apa buahnya? Yaitu supaya orang diselamatkan. Seperti kata Rasul Paulus tadi, ujung-ujungnya adalah keselamatan. Nah, ini loh bedanya buah roh yang kita hasilkan dengan buah-buah yang orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Buah-buah roh kita ini terhubung, terkait erat dengan yang namanya keselamatan. Jadi, contoh buah pertama kasih. Aku mengasihi enggak ya? Aku mengasihi karena apa? Aku mengasihi karena aku diselamatkan. Aku mengasihi supaya yang aku kasihi juga diselamatkan. Masih ingat ketika Musa memindahkan rohnya kepada 70 itu orang, maka diberi kuasa untuk memikul tanggung jawab. Sekarang saya kasih tahu. Ketika Bapak Ibu menghasilkan buah-buah roh, sebetulnya engkau sedang memikul tanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang engkau kasihi, yang engkau sabari, yang engkau macam-macam tadi itu buah-buah roh itu. Jadi ketika engkau mengasihi istrimu, suami, engkau sedang memikul tanggung jawab untuk keselamatan istrimu. Ayo, mbok kasih enggak? Nah, enggak mbok kasih nanti enggak selamat loh. Sebaliknya istri ya sama. Ketika engkau mengasihi, menghasilkan buah roh yang namanya kasih itu, engkau dalam rangka supaya yang aku kasih itu suamiku tak kasih, supaya suamiku juga selamat. Jadi pikirkan orang lain, jangan pikirkan dirimu sendiri. Engkau diselamatkan, tetapi orang lain juga menjadi tanggung jawabmu untuk diselamatkan. Katakan tadi, Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan, ya toh? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jadi Bapa itu mengutus Yesus untuk Yesus itu menyelamatkan. Masih ingat Yesus juga mengutus kita. Jadi Bapa juga mengutus kita sebetulnya. Gak percaya, buka Matius 10. Jadi Yesus juga mengutus kita loh untuk supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Memikul tanggung jawab. Ini loh kadang-kadang jemaat itu sewantai. Bapak no, sing nginjil loh, cek para penginjil itu aku gak punya tugas. Oh salah. Apapun yang di dalam Yesus menjadi seperti Kristus tadi yang kita nyanyikan di akhir itu. Menjadi seperti Yesus berarti juga menyelamatkan. Jadi menjadi tanggung jawabmu itu orang-orang yang berjumpa dengan engkau untuk juga selamat. Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kita juga disuruh pergi loh, memberitakan loh. Ayat 19, lompat langsung 16. Lihat, aku mengutus kamu. Loh, mengutus kan? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Engkau diutus seperti domba di tengah serigala. Engkau tidak disuruh kasar, tidak disuruh memerintah, enggak. Engkau disuruh menghasilkan buah-buah roh tadi itu. Ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya, barang siapa ketika engkau mengupayakan keselamatan orang lain, orang itu menyambut engkau. Artinya orang itu menyambut Yesus. Artinya orang itu menyambut Bapa sendiri. Artinya, sebetulnya ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Tuhan itu, ia mengutus anaknya supaya dunia ini diselamatkan. Sebetulnya kalau dilanjutkan, supaya anakku ini ada murid-murid yang juga aku utus, supaya dunia juga diselamatkan. Ini loh bedanya. Ketika engkau menghasilkan buah-buah roh itu, sebetulnya engkau sedang peduli
akan keselamatan setiap orang di sekitarmu. Beda sama orang yang lain kita bahas di awal tadi. Aku sekarang tambah sakti ya, tambah mangan aku menyan, misalnya gitu ya. Karena apa? Karena dia kepingin menjadi semakin sakti. Nek orang Jawa bilang moksa, jadi dewa. Jadi dia menghasilkan buah-buah yang baik itu untuk dirinya supaya menjadi semakin mulia, semakin saktilah, semakin hebatlah dan sebagainya. Tetapi kita yang di dalam Kristus tidak. Karena Kristus meninggalkan keilahiannya, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk menghasilkan buah-buah yang sama yang harus kita lakukan untuk keselamatan setiap orang yang berjumpa dengan kita. Ini esensi dari buah roh itu. Kalau saya bahas satu persatu, kasih apa, sabar apa, dan sebagainya, nanti saudara akan kehilangan esensi ini. Saudara nanti akan berjumpa dengan orang-orang yang tadi bisa lebih hebat dari saudara. Tapi kalau saudara mengerti esensinya ini, ketika engkau mengasihi dia dengan kasih Kristus, engkau sedang membawa Injil, berita baik itu, membawa keselamatan kepada dia. Perkara dia menerima, ya syukur. Dia menerima Yesus, menerima Bapa juga. Tapi kalau dia tidak menerima, dia tidak cuma menolak engkau, dia juga menolak Yesus, dia juga menolak Bapa yang di surga. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, berarti kehendak Bapa di sorga. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau engkau ketemu dengan siapapun, dengan setiap orang di sekitarmu, engkau kan mesti mikir-mikir gini. Iya ketemu aku enggak nanti di akhir zaman. Harus begitu pikirannya. Orang ini nanti akan dibangkitkan enggak ya bersama-sama dengan aku di akhir zaman. Kok ketokane enggak ya? Kalau begitu aku perlu seperti Yesus, aku harus mengenakan kasih. Karena begitu besar kasih Bapa itu sehingga dia mengutus Yesus untuk supaya kita diselamatkan. Begitu pula kita, ketika kita mengenakan buah roh yang namanya kasih, kita sedang mengasihi orang-orang di sekitar kita supaya orang-orang itu siapa tahu dengan caranya Tuhan bersentuhan dengan kita, dia diselamatkan. Saya masih ingat waktu kecil, gereja ini penuh dulu dengan banyak orang, bukan pindahan dari gereja lain, tetapi dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, bersentuhan dengan papi mami saya, lalu ada kasih yang mengalir, kasih Kristus mengalir dari beliau berdua kepada orang-orang itu, lalu orang itu disembuhkan, orang itu dihiburkan, orang itu ditolong, lalu diselamatkan. Nah, bagaimana hidupmu supaya menjadi buah yang menyelamatkan? Engkau tidak usah pikir hasilnya, engkau hanya perlu berbuah saja. Mulai dari kasih. Kasihi setiap orang di sekitarmu dengan kasih Kristus. Dengan kasih yang memerdekakan, dengan kasih yang menyelamatkan. Orang yang mengasihi tidak lagi menunjuk-nunjuk untuk menuntut, karena kasih itu menyelamatkan. Kasih itu memerdekakan. Karena dengan kasihmu itu, maka orang itu akan ketularan juga penuh dengan kasih. Begitu kan cara kerja Yesus kan? Dia tidak nunjuk-nunjuk hukum Taurat. Tidak. Aku mengasihi engkau. Maka kasih yang aku kasih ke engkau itu akan mengalir sebagai air hidup. Dan engkau akan dipenuhi kasih. Engkau akan mengasihi yang lain. Begitu kan cara kerjanya Tuhan Yesus? Jadi kalau ada orang semakin jahat kepadamu, harus semakin bawa kasih. Karena itu resepnya Pak Abed apa? Diajak makan.
Ya, dikasih makan gitu ya. Karena kasih itu harus ditularkan memang. Itu cara kerjanya buah roh. Bukan sekedar aku harus penuh kasih supaya aku jadi jadi mulia, jadi rohani. Enggak cuma itu, supaya kasihku ini juga mengalir di dalam dia, supaya dia juga memperoleh kasih Kristus, supaya dia juga diselamatkan. Ini loh bedanya, esensinya. Kita ambil sebuah contoh, satu contoh saja. Masih ingat ceritanya Cornelius? Cornelius yang seorang perwira Roma, dia percaya kepada Yesus ya. Terus dia oleh petunjuk malaikat dia mengundang Petrus kan. Kita buka Kisah Rasul 10 ayat 28. Kisah Rasul 10 ayat 28 saya bacakan. Ia berkata kepada mereka. Yang ngomong ini Petrus ya. Petrus ngomong kepada utusannya Cornelius yang ngundang dia. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi orang Yahudi itu masuk kepada orang-orang yang tidak percaya itu najis. Tidak mau. Orang Yahudi masuk ke orang yang bukan Yahudi. Tidak mau. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sebelum Petrus ngomong ini, dia diberikan penglihatan. Yesus ketika Petrus lapar mau makan, dia diberikan penglihatan ada seperti kain yang ujungnya semua terikat begitu, lalu isinya binatang-binatang haram di situ. Tuhan ngomong, makan itu Petrus. Petrus ngomong, gak bisa Tuhan, itu gak halal, itu haram. Yes, Tuhan ngomong, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Jadi ceritanya dari situ Petrus ngomong ayat 28 ini. Engkau tahu kan kerasnya orang Yahudi masuk ke rumahnya orang bukan Yahudi itu haram. Ayat 29, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Singkat cerita, Petrus datang ke Cornelius, dia menyampaikan Injil, menyampaikan firman, lalu mereka bertobat, lalu Petrus berdoa buat mereka. Ketika Petrus berdoa kepada mereka, Cornelius dan keluarganya penuh dengan Roh Kudus. Lalu Petrus ngomong, orang ini loh, belum dibaptis loh, sudah penuhi Roh Kudus. Ada enggak yang melarang orang ini dibaptis? Di titik itu, Petrus mengorbankan kekudusannya sebagai orang Yahudi, masuk ke rumahnya orang yang haram-haram tadi. Mulai menjadi keselamatan bagi orang-orang yang dikatakan orang Yahudi haram tadi. Lanjut, 1 Korintus 9 ayat 19. 1 Korintus 9:19 ini Rasul Paulus ngomong ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ingat Yesus tadi karena begitu besar kasih Tuhan, maka Yesus turun sebagai hamba. Dan Rasul Paulus berbuat hal yang sama. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku orang merdeka. Aku orang Roma. Dia ngomong gitu kan. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini bicara mengenai keselamatan. Untuk supaya orang-orang itu diselamatkan, aku rela menjadi hamba. Itu Rasul Paulus. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Seperti ya, Rasul Paulus ngomong seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.
sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ingat tadi, kita di dalam Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu Injil. Rasul Paulus ingin mendapat bagian di dalam Injil, ingin mendapat bagian di dalam Yesus, karena itu dia menjadi seperti orang-orang yang dia hadapi, supaya siapa tahu beberapa di antaranya diselamatkan. Pak tahu, Ibu tahu yang orang-orang yang pergi ke Papua, yang pergi ke pelosok-pelosok tanah air, pergi di ujung-ujung dunia, dia mengalami penderitaan. Tetapi kenapa dia mau? Karena aku ketemu dengan orang menderita, aku juga mengalami penderitaan itu, supaya siapa tahu beberapa di antaranya diselamatkan. Kalau Anda menghadapi orang yang kepahitan, orang yang jahat, orang yang bencekno dan sebagainya, engkau harus masuk ke dalam kehidupannya, supaya siapa tahu dia diselamatkan. Enggak level, enggak ada cerita itu lagi. Enggak level. Masih ingat yang sering saya saksikan? Saya dulu SMA, saya hidup seperti orang Farisi. Jaga hidupku kudus seperti hukum Taurat. Tapi kemudian saya mengerti hal ini. Sehingga saya masih ingat tahun 95 Desember, Roh Tuhan mengubah hati saya. Sehingga saya tidak lagi saya, tetapi aku hidup seperti untuk supaya orang-orang yang aku jumpai diselamatkan. Untuk itulah kita menghasilkan buah-buah roh. Bukan untuk wah-wahan, bukan supaya kelihatan jadi orang kudus, orang mulia, orang rohani, bukan. Itu sama dengan orang-orang di luar sana, supaya aku wah. Dah. Jadi kalau kita belajar mengenai buah-buah roh, itu supaya siapa tahu beberapa orang diselamatkan. Termasuk suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, tetanggamu, temanmu, siapapun juga orang yang dijumpakan dengan engkau oleh Tuhan. Engkau memikul tanggung jawab seperti Musa memikul tanggung jawab. Jadi ketika kita belajar mengenai buah roh, kita harus menjadi manusia yang lain, yaitu menjadi seperti Yesus yang disempurnakan selalu tadi pujian yang terakhir itu. Maka kita akan menghasilkan buah yang 9 tadi. Jadi esensinya apa buah roh itu? Esensinya adalah karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya supaya setiap yang percaya tidak binasa. Jadi ketika kita menghasilkan buah-buah roh ini adalah karena kita melekat pada Kristus. Kita menjadi seperti Kristus supaya setiap orang sedapat mungkin dimenangkan. Seperti tadi Rasul Paulus ngomong. Aku pinter. Tapi ketemu wong kucluk, wong goblok, ya aku ya berusaha mengikuti kegoblokannya dia. Supaya siapa tahu orang goblok ini diselamatkan. Aku sembarang tak makan wis. Tapi ketika saya ketemu orang yang pilih ini pilih itu, ya aku menjadi seperti dia. Aku menjaga makananku, tetapi ketemu dengan orang-orang yang tidak menjaga makananku, aku kadang-kadang toleransi. Sedikit tak incipi makanannya dia. Walaupun saya tidak mau makan banyak-banyak karena saya tahu makanan itu kurang baik.
Karena apa? Supaya saya bisa dekat dengan dia dan saya bisa ngomong dengan dia. Dan keselamatan itu mengalir kepada dia. Mungkin tidak sekarang, mungkin buahnya akan kelihatan 10 tahun lagi. Saya ngomong sekarang kepada dia kabar keselamatan, tetapi mungkin dia gak langsung selamat. Mungkin perlu waktu untuk dia selamat. Tidak apa-apa. Karena nggak penting hasilnya, tetapi bagaimana engkau mengalirkan aliran hidup itu, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Jadi, Pak Jono, kita belum masuk ya di poin-poin yang detail, tetapi ini esensinya dari buah roh. Kalau Anda gagal memahami ini, buah-buahmu itu akan seperti buah-buah pasaran nanti. Tetapi kalau engkau sadar akan esensi ini, buah-buah rohmu akan menjadi buah-buahnya Tuhan Yesus sendiri. Kita tunduk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Rohmu tolong pimpin kami untuk memahami kedalaman dari firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Karena Tuhan, kami tidak bisa berbuah di luar Engkau. Kami di dalam Engkau. Kami ini carang Engkau pokok anggur yang benar. Kami boleh berbuah-buah yang baik ini. Karena kami punya roh yang menyelamatkan. Roh yang memerdekakan. Yaitu roh Kristus. Biarlah kami boleh berbuah bukan karena kedagingan kami. Tapi karena roh Kristus. Roh yang punya semangat. Supaya dunia ini diselamatkan. Karena itu Bapak, bukakan pengertian baru dalam hidup kami. Celikkan mata yang masih buram. Singkapkan yang terselubung. Supaya kami semua di sini boleh melihat apa yang Kau lihat ya Tuhan. Ketika kami menghasilkan buah-buah roh ini, kami tahu sasarannya, tujuannya adalah keselamatan. Tolong Tuhan Roh Kudus jagai kami, supaya dalam prosesnya kami tidak malah kehilangan keselamatan kami. Supaya kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Dan kami boleh menggandeng tangan saudara-saudara yang lain untuk diselamatkan bersama dengan kami. Tuhan, ajar anak-anak-Mu di tempat ini memikul tanggung jawabnya sebagai anak-Mu untuk mengabarkan keselamatan. Untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara, terus membukakan pengertian-pengertian baru, dan membuat kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.